ya kita juga manusia, Bos. Iya, Tenaga kesehatan ini juga manusia. Jangan salahkan sampai tenaga kesehatan tuh pernah ngomong seperti ini. Kalau memang nggak suka dengan pelayanan rumah sakit atau seperti apa, jangan bawa ke rumah sakit, bawa aja ke dukun. Oke, let's go. This is GKS Genos Podcast. Ya, balik lagi nih bersama Aing, Ajut. Ya, dan hari ini sekarang lagi ditemani sama Akang yang ngomong Bapak. Ngomong. Ini dicabut mulutnya. Sebelum itu saya izin dulu ya. Izin dulu ya, lepas masker ya. Siap. Wih, Tetap menjaga protokol kan. bener, jaga protokol. Aing nggak pakai masker Bapak. Ya kan kita berjarak sudah. Oh ya, social distancing tetap dijalankan. Siap. Ya. Nah, oke, gimana kabarnya nih Pak Bang Dot? Ya, alhamdulillah baik kan, di bulan puasa Ramadan juga kita lancar juga puasanya nih. Amin. Lancet. Kenapa jadi Arab? Kenapa Karena teman-teman? rasa suka aja sih dengan intonasi Arab gitu kan, kayak suka aja gitu, nyaman aja sih sebenarnya. Walaupun memang tampang Chinese ya kan. Hai, bener. Itu tandanya tidak ada yang namanya rasisme, bener. Nah, itu Kita pelajaran menghargai gitu loh. benar. Kenapa milih kesehatan? Kenapa milih kesehatan ya? Jangan bilang ceweknya cantik. Fakta tapi Dijebak ya apa? dijebak. Gimana ceritanya? Nah, itu gimana tuh? Kayak tikus anjir dijebak dong. Tapi boleh jujur ya, mungkin aku bisa ungkapkan di sini ya, karena sempat pengen jadi pengusaha, sempat jadi pebisnis dan sebagainya. Tapi waktu kecil pernah pengen jadi pilot sih, pengen jadi pilot. Nah, cuman orang tua bilang, apa ya, tahu sendirilah ya kan kalau pilot gimana kan, kayak gitu kan resiko pekerjaannya. Kemudian juga sebenarnya bukan masalah resiko, itu kan di mana-mana ada ya kan, cuman kayaknya dari orang tua mungkin lebih bahaya gitu kali ya kan. Nah, terus pernah juga pengen jadi tentara, polisi gitu. Nah, sampai akhirnya pengennya jadi pengusaha. Sampai pengen jadi pengusaha. Sempat kerja juga setelah lulus SMA kan, sempat kerja. Terus tiba-tiba ya udahlah, daripada nggak kuliah kan, ya udah kuliah aja. Jadi disinilah saya sekarang gitu kan. Benar. Terkadang kita nggak bisa ngebaca gitu, nah apa yang ekspektasi kita dulu dengan yang sekarang gitu loh. Ya, tapi jangan patah semangat gitu kan, karena mungkin ini rezeki yang diberikan gitu loh, syukuri aja. Mungkin ini jalan yang dikasih loh gitu. Iya, padahal kita nggak tahu kan dulunya mungkin jadi polisi. Mungkin kita mikirnya pilot itu gimana gitu kan, bagus kerjanya dan sebagainya. Tapi ketika kita sekarang udah, misalnya nih saya jadi perawat nih, calon perawat, berarti ini adalah hal yang terbaik diberikan sama Tuhan gitu loh. Bener. Salut. Itu sih Jud, kalau pandangan saya kenapa milih perawat kan sekarang saya baru bisa berpikir ketika sudah menjalani gitu. Iya. Waktu dulu belum tahu ya kenapa sih aku harus jadi perawat gitu ya, tapi gini maksudnya gini, ini kan perawat nih. Kuliah perawat kan. Biasanya ada tuh malah kerjanya di bank. Itu kejadian, Pak. Itu kejadian. Jangankan di perawat. Lah ini, sekolahnya dulu ternak. Kerjanya di mana-mana. Harusnya jadi dokter hewan. Malah jadi hewan. Aduh. Karena kuliah itu cuma proses kamu bisa berpikir logika, udah nemu jati dirimu pada umur itu gitu loh. Kayak pendewasaan diri gitu ya. SD kamu mungkin kan mimpinya banyak tuh SD. Iya benar. Berpikirnya pengen jadi ini. SMP juga beda. SMA juga beda. Juga kita pernah SMA itu mikir pengen masuk SMK favorit, SMA favorit, tapi ternyata enggak gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah, pas kita kuliah pun SMA nih, saya waktu itu IPA. Tapi enggak SMK kesehatan kayak gitu kan, tapi malah masuknya kuliah kesehatan. Terkadang enggak terduga loh. Siapa tahu nanti malah saya kerjanya di mana gitu kan, bukan di kesehatan kan, mana kita tahu gitu loh. Iya benar. Makanya lakukan yang terbaik lah, apa yang kamu terima gitu kan. Mungkin Tuhan kasih jalan aja yang terbaik buat kamu. Ada aja nanti. Pokoknya lakukan aja yang terbaik gitu loh. Lakuin aja gitu. Lakuin aja, nikmatin aja gitu. Benar. Tapi berarti bukan berarti karena cewek-ceweknya cantik ya. Waduh. Ada faktor berarti. Enggak juga sih sebenarnya. Tapi iya ada. Tapi kayak apa ya, mungkin itu bisa menjadi alasan, salah satu faktor aja mungkin. Faktor ya, berarti sampai pas masuk sono jadi mood booster.
Jadi mulus. Oh ya, Gimana? untuk ini nih, di dunia kesehatan dulu deh ya. Aku pernah lihat tuh di media beredar udah gitu ya. Tentang Dodi pasti tahu gitu ya. Okay. Tentang perawat yang udah ngejalanin SOP gitu ya. Kalau menurutku pribadi, udah ngejalanin SOP dengan benar, maksudnya tindakan kerjanya. Oke. Tapi namanya kerja pasti ada kecelakaan, entah disengaja atau tidak. Dia ngelakuin kayak kesalahan kecil, dan mungkin bisa dibilang kalau dalam kesehatan kesalahan kecil bisa berakibat fatal gitu ya. Nah, dianiaya karena kesalahan kecil itu dengan orang tua pasien. Yang perawat yang dianiaya sama anak kecil itu. Nah, itu kan kesalahan kecil sebenarnya kalau dari pandanganku. Karena SOP-nya udah bener apa segala macam, jarum infusnya dicabut, berdarah. Si bapak yang orang tua ini marah. Nah, itu menurut Dodi gimana tuh gitu tuh? Sebenarnya banyak sih. Ada juga yang menyampaikan dari ibunya sendiri, ibu si bayi ya kan yang dirawat itu. Nah, itu kan mengatakan bahwa perawatnya kurang senyum. Itu juga salah satu, kurang senyum. Terus dari pelayanannya sendiri kayak kasar kayak gitu kan, kayak kasar, kemudian juga sampai berdarahnya muncrat gitu kan. Muncrat gitu. Ya kayak dilebih-lebihkan gitu. Nah, dari pernyataan itu sendiri itu kan istilahnya menilai dari kinerja si perawat. Tapi kalau itu dari pandangan pasien ya kan. Tapi kalau misalnya dari perawatnya sendiri dan juga salah satu dari rumah sakitnya itu udah menerapkan SOP yang benar. Karena kejadiannya kayak gini, mungkin bisa luruskan karena ada beberapa media juga yang mengangkat kasus ini kan. Kronologinya tuh kayak gini. Jadi mungkin saya nggak bisa cerita terlalu spesifik ya. Tapi seperti ini. Jadi waktu itu si bayi itu kan lagi di infus. Nah, memang sudah saatnya untuk melepas infus tersebut. Nah, dipanggillah yang korban ini kan. Yang korban penganiayaan ini untuk mencabut. Tapi itu sudah sesuai dengan SOP. Sesuai dengan SOP. Nah, cuman karena memang di umurnya 2 tahun ya kan, 2 tahun itu memang banyak gerak. Jadi perlu digendong, ditenangin dan sebagainya. Kan bayi nangis gitu loh. Iya pasti bayi pasti nangis kan. Nah, dan juga bayi juga enggak bisa ngerti dengan bahasanya kita orang dewasa, belum bisa paham gitu ya. Jadi banyak gerak, digendong, ya nggak tahu gimana kejadiannya pada saat itu terlepas. Jadi plester gitu ya? Itu terlepas. Karena kalau misalnya dilihat dari dari hasil dari keterangan pasien dan pasien sama perawat itu udah jelas bahwa dia sudah melakukan tugasnya sesuai SOP. Nah, tapi dari pandangan ini ya, dari pandangan tenaga kesehatan. Tapi kalau dari pasien kan itu tadi kata-katanya berlebihan dan sebagainya itu kan. Nah, jadi memang waktu dia ditenangin itu terlepas. Airnya bukan muncrat kita bilang, namanya memang kan harus ditekan ya. Iya benar. Iya kan? Kamu pernah diinfus nggak sih? Pernah. Iya kan? Nah, memang harus ditekan. Gitu. Memang plesternya harus kuat. Nah, cuma namanya bayi kan mungkin ada keringat dan sebagainya, itu menyebabkan plester itu kurang merekat dengan kuat. Benar. Ya itu sering terjadi sih. Memang sering terjadi, cuman kayaknya mungkin pasiennya yang beda ya. Mungkin saja belum kebetulan ketemu dengan pasien yang seperti itu. Sudah sering terjadi, cuman pasien-pasien lain kayak biasa aja kan. Karena memang kita ada inform konsen, ada persetujuan yang harus ditandatangani. Benar. Kayak gitu. Nanti tak jelasin itu. Nah, setelah itu pas terlepas, jadi ada dipotoin itu sama keluarga pasien, berdarah-berdarah kan di celana. Nah, jadi datanglah beberapa kru tenaga kesehatan datang ke dalam ruangan itu untuk melakukan pelayanan kembali untuk di plaster ya kan, di penanggulangan lagi lah ya kan. Sebenarnya sudah clear, udah selesai gitu kan. Cuman ibu pasien merasa tidak terima dengan perlakuan si perawat. Wajar ya. Ini saya coba menempatkan posisi sebagai perawat ya. Dua pandangan. Dua pandangan. Pasien sama perawatnya. Nah, jadi orang tua kan merasa kayak gimana, nggak terima kan. Ini mungkin anak pertama gitu kan, baru punya ini juga kali kan, mungkin keluarga baru lah. Nah, merasa nggak terima, akhirnya
dilaporlah ke suami, dikirimlah foto-foto, video dan sebagainya kan. Dia sempat memvideo juga, memfoto juga. Nah terus dilaporkan ke suami lah bahwa pelayanannya kayak apa ya, keterangannya kronologinya itu arogan katanya, psikopat. Psikopat dong. Iya, iya betul. Perawatnya dibilang psikopat pelayanannya. Nah, pelayanan tidak ramah dan sebagainya kayak gitu kan disampaikan ke suaminya. Ya suaminya yang di luar kan dia merasa emosi gitu kan. Namanya dia dengar kabar begitu. Mungkin lagi banyak pikiran atau gimana. Akhirnya dia datang, dia tanya perawat siapa yang melayani tadi. Gitu. Dicari ya. Akhirnya datanglah kan perawat korban ini dengan beberapa krunya, kepala ruangan dan sebagainya itu datang menjelaskan kronologinya. Nah tapi si keluarga pasien ini merasa tidak terima, akhirnya dipukul lah gitu, dipukul lah, dihakimi gitu. Nah, sempat disuruh minta maaf kan, tapi malah diterjang kayak gitu. Waduh. Nah makanya ini pelajaran juga sebenarnya kan, bahwa apalagi kan kejadiannya bulan Ramadan ya, itu kan. Iya benar sih, kan, harus puasa gitu loh. Nah, bahwa sesuatu itu soal kepuasan itu ya itu tuh relatif ya kan, relatif. Kayak gitu loh. Karena ya kita juga manusia, Bos. Iya, tenaga kesehatan ini juga manusia. Kita mungkin ketika mungkin tidak senyum atau gimana ya, mungkin dari kita ya secara psikolog ada beban yang kita pikirkan gitu. Nah nggak satu orang aja ya. Tapi menghakimi itu ada aturannya juga gitu loh. Nggak harus yang langsung begitu gitu ya. Ya cuman saya terima kasih sih dari perjuangan kawan-kawan kan, termasuk dari PPNI ya kan, karena sudah membawa ini ke jalur hukum kayak gitu. Ini sudah ditindak memang. Cuman hal ini jangan sampai terulang lagi, karena menurut saya ini sudah sering terjadi. Sering banget sudah ya. Sering terjadi, cuma jarang diangkat ke media. Nggak tahu ya, mungkin ini paling viral sih menurut saya. Kayak gitu. Dan itu sih Jud, kalau dari kronologi jelasnya seperti itu. Iya juga sih. Apa mungkin kan orang tua gitu ya? Apa mungkin dia kayak mau melindungi gitu? Melindungi? Karena kan ya namanya anak itu pasti aja anak pertama itu gitu pasti. Ya. Cuman apa kalau orang tua pasti nggak terima, pasti. Menurut Dodi itu gimana tuh? Nah, itu pasti karena gini. Kenapa? Dan di media juga saya lihat banyak yang setuju dengan ibunya, dengan pelaku, setuju juga dengan si korban. Kebanyakan kalau dilihat ya kan. Nah, karena apa? Karena tenaga kesehatan ini paling sering bersentuhan dengan masyarakat kayak gitu kan. Nah jadi merasakan gitu loh, oh pelayanannya seperti ini. Tapi kan hal itu bisa diadukan kemana ya, ke rumah sakit itu, bahwa pelayanannya seperti ini, tidak lewat hakim. Maksud saya hakim sendiri tidak main hakim sendiri maksud saya. Lewat hakim apa? Iya, maksud saya tidak main hakim sendiri kayak gitu loh. Ada SOP-nya. Ya kalau memang merasa tidak puas ya lapor ke rumah sakit. Bener. Rumah sakit tersebut pasti akan ditindak kok. Jangan main hakim sendiri. Kayak gitu. Nah, kenapa sampai dicetuskan ke penjara ya kan? Ya karena memang beliau kan melakukan penganiayaan. Iya benar sih. Nah, sedangkan dari secara udah diselidikin bahwa dari perawat ini juga udah melakukan sesuai SOP. Tapi kalau misalnya soal pelayanannya memuaskan atau tidak, itu kembali lagi ke pasiennya. Gitu, karena kan ada informed consent. Nah, ditandatangani nih bahwa keluarga pasien menyetujui ini akan dilakukan tindakan sepenuhnya dan ditanggung jawab oleh rumah sakit tersebut. Jadi biarkanlah tenaga kesehatan ini melakukan pelayanannya gitu loh. Benar. Nah, jadi kurang dan lebihnya kan bisa kasih saran, kan ada tuh kritik ya kan? kotak kritik dan saran gitu ya. Biasanya ada juga itu penanggung jawab untuk bagian kritik dan saran itu gitu loh. Silakan sampaikan di situ aja gitu loh. Karena kita ada manajemen rumah sakit juga ya kan. Yang ini pemikiran saya cari informasi karena memang belum pernah kerja di rumah sakit sebelumnya, karena kan saya calon, masih mahasiswa. Iya, masih calon. Amin. Ini pandangan kawan-kawan milenial. Iya. Kawan-kawan milenial. Tenaga kesehatan lah. Amin. Ya. Tapi gini sih Jod,
kalau misalnya ada yang menganggap bahwa ini juga tergantung dari BPJS. Nah, Pelayanan bagus dengan tidaknya. nah iya itu tuh. Karena kan aku pribadi pernah ngurus BPJS gitu ya. Terkadang ada dari beberapa karyawan yang atau staf di BPJS itu pelayanannya tidak seperti apa yang mereka Beda dengan yang VIP, bayar sendiri, bayar mandiri gitu-gitu. Iya. Yang kayak apa ya? Terkadang kita harus begini, tapi mereka ngelayaninya kayak apa? Judes gitu tuh. Nah, menurut Dodi nih, karena kan BPJS itu lingkup kesehatan juga gitu ya. SOP yang benar dari rumah sakit atau lingkup kesehatan termasuk BPJS itu seperti apa sih yang seharusnya mereka lakuin gitu? Gini, sebenarnya beberapa rumah sakit juga punya SOP sendiri ya kan, yang ditetapkan oleh rumah sakit tersebut gitu loh. Karena saya nggak tahu banyak soal itu, cuman yang namanya BPJS dengan tidaknya pelayanan tenaga kesehatan tuh tetap sama. Tetap sama, gajinya sama, nggak ngaruh sebenarnya. Ya cuman karena memang ini pasien BPJS itu kan banyak tuh. Benar. Pasien BPJS banyak, ratusan. Ya mungkin juga ini masalah dari moodnya tenaga kesehatan mungkin ya, mungkin. Karena kan melayani pasien banyak juga kita butuh tenaga kan. Butuh tenaga. Gitu. Nah, menurut saya iya, masalah kepuasan, kalau Anda tidak puas dengan pelayanan BPJS silakan diadukan. Mas ada tempatnya gitu. Ada tempatnya. Kalau BPJS tuh ke pemerintah. Tapi kalau misalnya soal pelayanan bagus tidaknya itu ke rumah sakit dilaporkan. Karena pelayanan BPJS dengan tidak itu sama, gajinya sama. Sama ya. Tapi nggak tahu di beberapa rumah sakit ya atau pelayanan kesehatan yang lain. Tapi sejauh ini yang saya tahu itu sama gajinya. Sama ya. Nggak ngaruh apa-apa, sama aja. Ya, cuman yang kalau lihat perbedaannya adalah pasien BPJS lebih banyak. Pasien BPJS gitu, lebih ya banyak. Mungkin ini juga edukasi buat masyarakat ya kan. Kalau misalnya mungkin dari pelayanan BPJS itu terlihat kurang beda dengan yang bayar mandiri kayak gitu, ya mungkin itu dilihat dari kerja keras dari pelayanan kesehatan tersebut. Biasanya BPJS itu kan karena banyak pasiennya ya, jadi tenaga kesehatannya agak gimana gitu. Iya benar. Ya, awalnya seger ya mungkin lama-lama gitu, tapi tetap kita melayani kan. Kita melayani. Itu sih yang kadang bikin salut gitu. Kita memanusiakan manusia. Ya setidaknya pasien juga melihat seperti itu. Harusnya ya. Terkadang yang Kita terjadi di lapangan secara terbalik. finansial walaupun gini ya, finansial kami ini lebih kecil daripada resiko pekerjaan. Itu Resiko sudah wujud pekerjaan. manusiawi kami. Itu loh. Karena yang namanya kesehatan bersangkutan dengan nyawa ya. Iya. Benar. Nah, makanya masyarakat juga harus mengerti posisi kita. Makanya jangan salahkan sampai tenaga kesehatan tuh pernah ngomong seperti ini. Kalau memang nggak suka dengan pelayanan rumah sakit atau seperti apa, jangan bawa ke rumah sakit, bawa aja ke dukun. Iya benar tuh, ada yang pernah bilang gitu, sumpah. Berobat aja ke dukun aja kayak gitu-gitu kan. Nah, karena itu masyarakat juga perlu diedukasi gitu. Nah, apabila sudah ke rumah sakit berarti sudah diserahkan sepenuhnya ke rumah sakit. Kan ada hitam di atas putih. Putih. Iya emang iya, hitam di atas putih. Putih di atas putih nggak kelihatan, Pak. Benar-benar. Hitam di atas putih. Ada persetujuan gitu loh. Berarti kan sudah menyerahkan sepenuhnya ke rumah sakit. Iya. Ya, silakan biarkanlah tenaga kesehatan melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar gitu. Nah, dan juga setiap tenaga kesehatan yang diterima di beberapa rumah sakit itu kan udah ada interviewnya, ada seleksinya kan, ada sembarang ada gitu. apa ya, prosedur Iya, untuk ada prosedurnya seleksinya gitu ya. loh. Nah, apabila dalam pelayanannya kurang memuaskan, silakan adukan ke rumah sakit, nanti rumah sakit akan menindak. Jangan main hakim sendiri. Karena main hakim sendiri itu ya kadang itu sih Ya akibatnya kan mencelakakan diri sendiri. Mencelakakan diri sendiri, Iya. mencelakakan orang. Itu sudah. Ada juga kan yang kejadiannya pernah merusak fasilitas rumah sakit. Iya, padahal buat orang lain gimana? Nah, itu. Makanya juga kita butuh perlindungan hukum ini harus kuat. Harus kuat. Ini memang harus diperhatikan sih oleh pemerintah juga ya kan. Karena kamu ini Najut, agak geram gak sih dengan keamanannya di sana? Keamanan di mana tuh? Di rumah sakit. Ya terkadang ya aku belum Ini yang harus kayak dibahas orang- sih kalau menurutku, karena keamanan di kayak kejadian itu kan ya yang lagi viral ini.
satpamnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nah sedangkan ya kalau keamanan aja, mohon maaf, di Istana Negara aja ada sistem ring 1, ring ini, ring itu gitu kan. Siapa masuk di ini? Ya, sampai ada batas tertentu bisa dieksekusi sama keamanannya. Nah menurut saya di rumah sakit juga harus menerapkan protokol itu, sistem Bener seperti sih. itu, aturan seperti itu. Karena dilihat dari kejadian kasus sudah banyak sekali rumah sakit yang kena ini serangan dari perilaku arogan dari keluarga pasien. Kebanyakan seperti itu, apalagi kan corona sekarang kan. Nah hal-hal seperti itulah keamanan rumah sakit ini harus diperhatikan. Yang benar-benar yang harus benar-benar diperhatikan. Kasihan bos, apalagi ini kan media, setiap berita itu perputaran Cepet informasi itu cepat. Jadi kan kita yang calon tenaga kesehatan nih kadang takut untuk kita nih punya psikologi juga gitu. Nah kadang takut, aduh gini nanti aku gini kayak gitu-gitu, ada keraguan, nanti ada pesimis dia. Nah mungkin gara-gara psikologi tuh yang pelayanan yang kurang ini ramah. Nah bisa juga tuh kayak psikologi, karena ya tahu sendiri kan kita manusia tuh mempertahankan mood itu susah gitu ya. Benar-benar. Nah makanya itu yang perlu harus diperhatikan juga oleh pemerintah sebenarnya. Ini harus diusut tuntas sih. Menurut saya hukuman di penjara itu enggak membayar apa yang sudah enggak lunas lah, enggak cukup untuk membayar apa yang sudah dilakukan. Karena udah nyerang psikologisnya, mentalnya dia. Benar sih. Kira-kira dia nanti apakah melakukan pelayanan yang sama atau gimana? Atau dia trauma gimana? Apakah dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan? Kalau luka fisik kan kita bisa obati, luka ya ini luka kita mental tahu, tapi kalau sudah di hati itu yang ngecek bukan manusia lagi udah, bukan manusia, maksudnya beda bidang gitu itu ceritanya. Itu sudah makanya kawan-kawan ini bersuara gitu loh untuk bahwa penegakan hukum ini harus adil, harus dibuat jera. Dibuat jera. Karena ya takutnya ini malah berkelanjutan. Sebenarnya saya bilang nggak berkelanjutan sih, udah sering sebenarnya. Masih berlanjut ya. Mungkin ini yang paling viral. Baru ini gitu ya yang diangkat gitu ya. Mungkin pesan saya gini, setiap pekerjaan, setiap apa yang kita jalani itu semua ada risikonya. Apapun jurusanmu, semua pasti ada risikonya gitu loh. Ya karena ini yang Tuhan berikan untukmu, ya udah jalanin aja dengan semangat, dengan rasa syukur gitu loh. Tapi ketika kita harus bijak gitu. Nah kita harus bijak ketika menjalani suatu masalah. Silakan cari jalan keluarnya, jangan fokus pada masalahnya. Benar. Kayak gitu ya. Kalau misalnya kamu terhanyut dalam masalah, itu dia bos, itu yang membuat hidupmu itu nggak akan bisa berkembang dan maju. Mau dimanapun kamu, misalkan nih kamu jurusan bukan kesehatan misalnya, semua sama. Itu tergantung dari kedewasaanmu, kamu bijak apa enggak gitu loh. Makanya kita butuh teman-teman yang bisa membangun. Benar. Butuh teman-teman yang bisa membangun. Ibaratkan seperti ini, ketika kamu ketemu teman, ketika dia tertidur, kamu harus menepuk pundaknya supaya dia terbangun. Bener. Tapi ketika kamu ingin dia tidur pulas, silakan dia elus-elus, maka dia akan tertidur terus. Itu ibaratkan ketika kamu ingin temanmu bangun, silakan kamu tegur dia, koreksi dia. Itu anggapannya bahwa kamu menampar dia dengan sebuah kata-kata dan semangat sehingga dia terbangun untuk maju. Tapi ketika kamu hanya memuji, dia akan merasa puas dengan apa yang dia capai pada saat itu aja. Tidak akan mencari lebih dan tidak mengkoreksi diri sendiri. Mending kamu berteman sama orang yang selalu gak hanya memuji ya, tapi juga bisa mengkritik kamu. Karena orang yang paling intim adalah teman yang tahu kekuranganmu dan berani menegur itu. Benar. Ya enggak bos? Itu benar banget. Bos aing ini mah. Bos ini. Keren sih, keren. Tapi ya jujur sih, Dodi ya, menurutku udah kayak orang yang Dodi kan belum kerja gitu ya, tapi menurutku itu udah termasuk kuat gitu, masih mempertahankan niatnya untuk menjadi seorang calon ya masih ya, untuk masih mempertahankan niatnya menjadi calon perawat gitu. Karena kalau ada aja kan kayak Dodi bilang, orang yang denger berita kayak gini tuh kadang
ih jadi nggak ya aku masuk perawat gitu. Nah tapi sedangkan Dodi masih bertahan gitu kan. Dan sekarang nih pesan-pesan untuk teman-teman milenial mau dalam lingkup kesehatan dan dalam bentuk apapun deh, belibet amat ngomong. Oke. Nah, pesan-pesan dan kesannya lah buat teman-teman milenial gitu. Oke, buat kawan-kawan milenial ya, pesan saya adalah dimanapun apapun yang kamu jalani saat ini tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena itu adalah jalan yang sudah diberikan sama Tuhan. Bersyukur, semangat dan komitmen dengan apa yang udah diberikan. Kamu suatu saat akan menjadi orang luar biasa. Dan juga buat kawan-kawan milenial dari kesehatan ataupun bukan kesehatan ya, bersyukur dengan apa yang kamu jalanin. Bersyukur karena itu sudah yang terbaik diberikan oleh Tuhan. Jika kamu ingin lebih luar biasa, silakan komitmen. Jika kamu merasa mahasiswa, silakan kamu bergeraklah sesuai dengan statusmu sebagai mahasiswa. Jika kamu seorang pekerja, bergeraklah sebagai seorang pekerja. Benar. Ketika kamu menjadi seorang kepala rumah tangga, bergeraklah sebagai kepala rumah tangga. Karena kamu diberi amanat juga oleh Tuhan. Saya muslim ya. Sempat aja gitu selingin. Kita juga buat pelayanan ini biasanya kita ngangkat sumpah. Iya benar, ada sumpahnya sih. Kita boleh melayani karena sumpah, tapi jangan pernah tunduk pada sampah. Wish, ada jedak-jeduknya biasanya. Ada jedak-jeduknya biasanya. Aduh, udah keren banget sih, keren pas pesannya. Untuk Dodi nih, makasih ya udah datang ya. Makasih udah datang, udah sharing ilmu tentang keperawatan gitu ya. Nah, untuk teman-teman, hanya keperawatan sih, tenaga kesehatan juga. Iya, untuk tenaga kesehatan. Dan tadi barusan tuh tenaga kerja udah dibahas juga kan gitu ya, tentang pekerjaan apa segala macam. Udah dibahas juga, bukan udah dibahas sih, udah didapat nasihat lah dari Akang Dodi. Sharing gitu. sih. Iya, dapat sharingan dari Akang Dodi gitu ya. Untuk teman-teman, pantengin terus channel kami. Jangan lupa diklik loncengnya, tombol subscribe, sama dinyalain loncengnya, di like, di share, di komen juga boleh. Nah, terus tuh followin nih IG-nya Akang Dodi. Jangan gak di follow. Nggak temen kalau nggak follow. Kayak anak kecil. Untuk kalian makasih ya untuk udah bisa follow kami. Stay tune terus di channel kami. This is Genot Podcast and we're out.